Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kenapa PA 212 dan sebagian orang MUI itu takut sekali dengan konsernya Coldplay di Indonesia? Mereka menolak habis-habisan, mereka katanya akan mengepung bandara dan sebagainya. Kenapa mereka takut? Oh, kami tidak takut, kami justru akan melawan mereka. Ya sebenarnya itu adalah ekspresi dari rasa takut, Bara, ya. Dalam bahasa psikologi sosialnya ini disebut sebagai culture of fear. Apa itu culture of fear? Jadi culture of fear itu adalah rasa takut masif dari sekelompok orang karena didorong oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu dan menggunakan bias-bias emosi tertentu. Nah, biar apa? Kenapa harus seperti itu? Saya ingin menjelaskan tentang culture of fear ini agar Baraya tahu tentang fenomena sosial yang sedang terjadi dan agar Baraya bisa mengantisipasinya. Kita mulai dari ciri-ciri dari culture of fear atau ciri-ciri dari masyarakat yang sangat takut terhadap sesuatu. Yang pertama itu adalah bahwa mereka itu mudah marah, pemarah sekali. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa dirinya itu terancam dan karena itu maka mereka sensitif terhadap sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Sebagai contoh yang paling sederhananya adalah preman atau preman pasar lah begitu ya. Preman pasar itu mereka sangat ketakutan karena apa? Karena mereka tahu mereka dibuang oleh masyarakat, mereka tahu mereka diincar oleh preman yang lain sebagai pesaingnya, mereka takut dilaporkan sama polisi, mereka takut berurusan dengan polisi, mereka takut masuk penjara, mereka takut pada masyarakat dan sebagainya. Rasa takut itu kemudian diwujudkan, diekspresikan dengan marah ke sana ke sini. Apa kamu petantang-petantang? Apa kamu begitu ya? Dan Baraya senggol sedikit mereka akan marah gitu. Padahal senggolnya juga nggak sengaja tapi mereka bisa marah gitu. Itu preman dalam skala yang kecil. Kalau dalam skala yang besar, senggol sedikit langsung laporkan ke polisi begitu. Karena rasa takut yang berlebihan itu ciri dari masyarakat yang ketakutan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah masyarakat yang reaktif gitu. Mereka nggak bikin satu karya tertentu, mereka nggak bekerja di bidang tertentu, tetapi mereka sibuk untuk memantau pekerjaan dan karya orang lain. Jadi ketika cosplay datang, mereka nggak sedang main musik, mereka nggak sedang kerjain apa-apa, mereka tidak sedang berkarya apa-apa, tapi mereka langsung bereaksi terhadap cosplay yang mau datang ke Indonesia. Begitulah karakteristiknya. Jadi mereka nggak bikin buku, tetapi ketika ada buku tertentu, wah mereka langsung bereaksi apakah buku ini sesat atau tidak gitu. Ketika mereka misalkan tidak melakukan penelitian ilmiah tentang LGBT misal, tapi ketika ada orang LGBT mereka marah, mereka risau dan lain sebagainya. Jadi mereka bereaksi sekali. Atau misalkan ada ilmuwan, mereka sama sekali tidak melakukan penelitian ilmiah, tapi kalau ada ilmuwan yang mengatakan misalkan ternyata lautan itu terpisah begini dan begitu, mereka langsung bereaksi, oh ini sesuai dengan yang sudah disampaikan dalam kitab suci kami gitu ya. Atau reaksinya yang sebaliknya, wah bagaimanapun ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa menjangkau ilmu Tuhan dan sebagainya. Jadi kalau sesuai berarti langsung diklaim, kalau tidak sesuai langsung dibantah dan menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak absolut dan sebagainya. Nah, tapi intinya apa? Intinya adalah mereka tidak bikin buku, mereka tidak bikin penelitian, mereka tidak terlibat dalam studi akademis dan sebagainya, tetapi mereka langsung bereaksi atas karya-karya dan hasil pekerjaan-pekerjaan pihak lain. Begitu. Kenapa mereka tidak bekerja? Ya karena mereka sibuk memantau pihak lain yang ada di sekelilingnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka ketakutan atas hasil dari kerja orang lain itu. Itu adalah karakteristik dari masyarakat ketakutan yang kedua. Kemudian masyarakat yang ketakutan yang ketiga, karakteristiknya itu adalah bahwa mereka itu suka melegitimasi tindakannya gitu. Jadi kami menolak cosplay itu gara-gara kami sesuai dengan Pancasila yang tidak mengizinkan LGBT, tidak mengizinkan ateisme dan sebagainya. Jadi LGBT, ateisme, Pancasila, Islam, agama dan sebagainya itu dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan tindakannya karena dirinya tahu bahwa dirinya itu ketakutan dan dirinya tahu dirinya itu tidak kuat, maka dirinya harus membutuhkan legitimasi yang lebih kuat daripada itu gitu. Pancasila lah katakanlah, agama lah katakanlah dan sebagainya. Kalau misalkan mereka benar-benar konsisten, mereka itu misalkan menolak cosplay gara-gara ateis gitu ya. Nah, Rocky Gerung itu ateis dan Rocky Gerung itu memproklamirkan dirinya bahwa dirinya itu adalah ateis, tetapi mereka berangkulan, bersatu padu dan lain sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena ateisme, LGBT, agama, Pancasila itu sama sekali bukan kamus mereka. Mereka gak ngerti itu, tetapi mereka gunakan itu untuk melegitimasi agar rasa takut mereka itu bisa dibenarkan, agar rasa takut itu bisa mengumpulkan banyak orang dalam kelompoknya. Kan semakin banyak kelompoknya, rasa takut mereka itu akan berkurang. Maka mereka misalkan mengklaim bahwa kami umat Islam akan menentang cosplay. Padahal kan
umat Islam di seluruh dunia atau umat Muslim di Indonesia itu terpecah belah, ada yang pro, ada yang kontra pendapatnya ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang nggak peduli amat kayak saya gitu ya, dan sebagainya. Itu sebenarnya gitu, tapi mereka langsung mengklaim kami umat Islam menolak gitu. Nah, kenapa mereka itu mengklaim bahwa dirinya itu adalah representasi dari umat Islam? Ya karena mereka ketakutan, dan untuk itu mereka harus menciptakan sebuah bumper yang cukup kuat agar kalau misalkan mereka dihujat, mereka langsung bisa mengatakan ini adalah sikap umat Islam, begitu. Itu adalah karakteristik yang ketiga. Kemudian karakteristik yang keempat itu adalah bahwa mereka sangat cenderung untuk mengumpulkan massa. Karena ketakutan itu. Jadi kalau misalkan preman mau berantem misalkan, mereka biasanya bawa nama-nama orang gitu. Itu bejakun kasih eta, kasih tahu sama saya ini bla 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 gitu. Atau misalkan ini kami akan kepung bandara, yang membuat sebuah perspektif bahwa mereka cukup besar dan cukup banyak untuk bisa mengepung sebuah bandara gitu. Nah, jumlah yang banyak itu atau klaim jumlah yang banyak itu mereka sangat membutuhkannya karena mereka memang ada dalam ketakutan yang besar. Semakin ada rasa bahwa mereka itu banyak, semakin ada rasa bahwa mereka itu kuat, maka mereka akan semakin berkurang rasa resahnya, rasa takutnya itu akan semakin berkurang. Maka mereka akan suka pada pengumpulan massa, mereka tidak suka pada aksi-aksi individu gitu. Mereka nggak bisa melakukan aksi individu, misalkan debat publik atau hal yang semacam itu, mereka nggak akan muncul di situ. Tapi mereka akan munculnya di kelompok-kelompok besar, di demo yang habis-habisan, banyakan pengumpulan massa dan sebagainya gitu. Dari situlah mereka bisa mengurangi rasa resah mereka terhadap apa yang menyebabkan mereka takut gitu. Itu karakteristik yang keempat. Kemudian karakteristik yang kelima dari masyarakat yang ketakutan adalah bahwa mereka benar-benar menebar ketakutan untuk mengekspresikan rasa takutnya dan untuk membawa orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ikut sama-sama takut bersama mereka gitu. Sehingga kelompok mereka menjadi besar. Maka contohnya misalkan kemarin, kenapa Coldplay tidak boleh datang ke Indonesia? Lalu ada, kalau Coldplay ada ke Indonesia nanti masyarakat dunia akan punah gitu, masyarakat manusia akan punah gitu. Misalkan seperti itu. Atau misalkan kenapa LGBT dilarang? Kamu bayangkan seandainya anak-anak kamu nanti jadi homoseksual dan biseksual. Nah, jadi dibuat menciptakan rasa takut kepada orang-orang di sekelilingnya agar ikut takut dan agar rasa takut itu mengambil simpati dan empati dan bergabung bersama mereka gitu. Itu karakteristiknya. Atau misalkan kalau orang-orang Wahabi misalkan ya, bikin poster-poster kesesatan Syiah. Biasanya posternya itu gelap dan penuh darah gitu. Ya, untuk menunjukkan ekspresi rasa takut mereka dan untuk membuat orang-orang juga takut pada kelompok yang mereka tuding. Begitupun sebaliknya, orang-orang Syiah itu bikin seperti itu kalau soal Wahabi gitu dan hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, tapi kenapa masyarakat ketakutan itu seperti itu? Karena seperti definisi awal yang tadi itu, bahwa masyarakat ketakutan itu adalah masyarakat yang sangat takut secara masif dan didorong oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu dengan bias emosi tertentu. Itu definisinya. Nah, berarti masyarakat itu tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa muncul dengan sendirinya. Masyarakat ini adalah masyarakat bentukan demi kepentingan-kepentingan politik. Jadi ada elit politik yang menggerakkan mereka. Siapa? Ya, misalkan kalau Wahabi takut pada Syiah, itu berarti Saudi Arabia yang mensponsori mereka karena Saudi sama Iran itu perang minyak gitu dan hal yang semacam itu. Atau misalkan contohnya Amerika Serikat menebarkan propaganda bahwa teroris itu berbahaya dan sebagainya. Padahal aksi terorisme di seluruh dunia itu nggak membunuh banyak orang, sedikit sekali. Tidak banyak, benar-benar tidak banyak. Dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas, dibandingkan dengan penembakan yang terjadi di Amerika Serikat, dibandingkan dengan apapun, aksi terorisme itu sangat-sangat sedikit. Di Indonesia jumlahnya sangat-sangat sedikit. Berapa tahun sekali sih Baraya mendengar isu terorisme yang meledakkan orang di bom dan segala rupa? Itu kan sebenarnya sangat sedikit. Ya, sama sedikitnya dengan kecelakaan pesawat terbang mungkin. Nah, tetapi kenapa Amerika Serikat terus-terusan mempropagandakan itu? Yaitu karena Amerika Serikat memiliki kepentingan tertentu sehingga mereka harus menciptakan rasa takut pada masalah tertentu, begitu. Atau misalkan contoh yang lain, misalkan Indonesia. Nah, Indonesia itu bikin rasa takut pada masyarakat terhadap rokok misalkan. Merokok membunuhmu. Itu poster itu kan sebenarnya adalah poster yang nggak logis dan sebenarnya cacat moral. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau misalkan judulnya adalah rokok membunuhmu, kenapa pemerintah ngambil pajak yang sangat besar dari upaya pembunuhan terhadap masyarakat itu? Kenapa dia ngambilin pajak dari rokok gitu kalau dia benar-benar membunuh gitu? Itu contohnya. Atau misalkan contoh yang lainnya adalah kalau rokok membunuhmu sampai dibikin poster yang ada paru-paru yang, pokoknya adegan kekerasan yang benar-benar mengerikan itu, kenapa justru mereka malah melarang
film India ada tamparan disensor, film sinetron Indonesia ada pukulan disensor, itu karenanya adegan kekerasan, padahal itu baligo-baligo rokok itu dipenuhi dengan adegan kekerasan. Kenapa bisa inkonsisten seperti itu? Ya karena bukan berdasarkan riset, bukan berdasarkan pada studi ilmiah dan sebagainya, tetapi berdasarkan rasa takut. Pemerintah ingin menciptakan rasa takut pada masyarakat terhadap rokok agar mereka bisa memuluskan program-programnya, begitulah. Bukan berarti rokok itu nggak jahat gitu ya, sama aja, tapi intinya itu adalah ada propaganda pemerintah terhadap rokok itu. Atau contoh yang lainnya, dari dulu sampai sekarang bakso formalin itu ada, tapi pemerintah, media, maaf ya, media, tapi belakangnya pasti pemerintah, tapi media hanya mempropagandakan tentang bakso berformalin itu hanya pada beberapa momentum saja. Benar kan? Atau misalkan penculikan anak, dari dulu sampai sekarang statistik penculikan anak itu stuck di situ-situ aja. Ya, naik turunnya nggak signifikan, tapi media hanya akan memberitakan tentang kapan penculikan anak itu pada momen-momen tertentu saja. Nah, kenapa seperti itu? Yaitu masyarakat sengaja dibuat takut, menciptakan society of fear, culture of fear, masyarakat yang takut terhadap sesuatu, gara-gara memang ada kepentingan-kepentingan di belakangnya gitu. Baraya bisa melihat banyak sekali pemerintah, ormas tertentu, kelompok tertentu, mazhab tertentu, agama tertentu itu sengaja menciptakan rasa takut pada masyarakat demi kepentingan politik tertentu menggunakan bias emosinya. Nah, jadi saya ingin sampaikan buat Baraya yang suka terjebak pada masyarakat yang ketakutan itu, Baraya sedang dikontrol. Ingat baik-baik, seperti remote control, Baraya sedang diatur gerakannya ke sana ke sini sesuai dengan kepentingan-kepentingan orang yang bahkan Baraya tidak mengenalnya. Waspadai itu dan sadari itu. Kalau misalkan Baraya takut, wajar. Kalau Baraya mau marah, silahkan. Tapi marah dan takutlah secara independen. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.